Yang pertama akan kita bahas adalah sumber-sumber konflik antar kelompok. Sama seperti konflik internal dalam kelompok, sumber dari konflik antar kelompok juga ada 6 hal. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi sama dengan konflik dalam kelompok. Ini muncul bahwa interaksi dari dua kelompok yang tadinya normal, yang tadinya sifatnya rutin, bisa berubah menjadi sebuah konflik. Hal itu mengapa bisa terjadi? Biasanya pemicunya adalah perebutan sumber daya. Salah satunya bisa karena perebutan sumber daya. Jadi, masing-masing kelompok mereka memperebutkan sumber daya yang terbatas. Karena sumber dayanya terbatas, sehingga kelompok ingin mendapatkan sumber daya tersebut untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, biasanya perilaku yang muncul adalah diawali dari perilaku pengucilan pada kelompok tersebut, kemudian meningkat menjadi perilaku agresi verbal, jadi penyerangan secara verbal, kemudian meningkat lagi menjadi perilaku-perilaku diskriminasi yang puncaknya itu adalah perilakunya sudah berupa kekerasan fisik. Nah, kemudian sumber yang kedua adalah discontinuity. Discontinuity ini muncul karena hasil yang ditemukan dari penelitian menggunakan prisoner dilemma game yang menemukan bahwa terdapat perbedaan jika permainan ini dimainkan secara individual atau dimainkan secara kelompok. Yang mana temuannya itu adalah ketika permainan ini dilakukan secara individu, maka kecenderungan perilaku yang muncul itu adalah perilaku bekerja sama. Tapi jika ini dimainkan secara kelompok, maka perilaku yang muncul itu adalah perilaku-perilaku yang lebih agresif dan lebih kompetitif. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena saat individu masuk dalam kelompok dengan persepsi bahwa lebih banyak sumber daya yang dimiliki, maka kekuatan atau usaha yang mungkin dilakukan jadi lebih besar. Hal itu memunculkan harapan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar jika bermain bersama kelompok. Kemudian, ketika bersama kelompok, juga muncul ketakutan, rasa was-was karena dipersepsikan bahwa ketika permainan berkelompok, maka kemungkinan dia untuk diserang itu juga lebih besar karena penyerangnya adalah yang mengajak berkompetisi ini adalah kelompok yang mana resources-nya juga lebih banyak, sehingga jika melakukan
kontak atau perilaku yang sifatnya agresif, maka dampaknya juga akan lebih besar, lebih kuat jika dibandingkan eh, permainan individual. Jadi eh, rasa terancam itu juga lebih besar. Nah, di saat yang bersamaan juga dengan berkelompok, karena muncul perilaku anonimitas, identitas individu di dalam kelompok itu akan tersamarkan menjadi identitas kelompok. Jadi masing-masing individu itu tidak jelas siapa yang melakukan apa, siapa yang merencanakan apa. Sehingga hal itu menyebabkan individu jadi lebih agresif dibandingkan ketika dia bermain sendiri. Kemudian karena berkelompok juga muncul penyebaran tanggung jawab. Ketika sesuatu terjadi pada kelompok tersebut, entah itu terjadi konflik atau membuat kesalahan, maka yang bertanggung jawab itu kelompok. Meskipun yang melakukan kesalahan sebenarnya hanya salah satu anggota, tapi yang akan bertanggung jawab itu adalah kelompok. Nah, karena itulah ketika berkelompok, mengapa orang-orang ini atau anggota dalam kelompok itu lebih agresif dan lebih kompetitif. Hal itulah yang menyebabkan muncul benih-benih berkonflik. Lalu yang ketiga yang menyebabkan konflik adalah power, kekuasaan, dominasi. Nah, ketika orang berkelompok, dia ingin mendapatkan power yang lebih besar, ingin mendapatkan pengaruh yang lebih luas dibandingkan dia sendirian. Nah, minimal dominasi yang bisa dilakukan adalah dominasi terhadap kelompok lain. Atau jika berpikiran lebih besar, maka dominasinya bukan tentang dominasi terhadap kelompok lain, tapi juga dominasi yang lebih luas. Misalnya mendominasi sistem perekonomian di negara itu atau di kota itu, atau mendominasi produksi dan konsumsi suatu barang di tempat itu. Jika menggunakan contoh negara, maka dominasi ini bisa berupa dominasi ekonomi. Misalnya, kita lihat sendiri Indonesia didominasi oleh produk-produk dari luar Indonesia. Misalnya, produk kendaraan didominasi oleh produk Jepang. Produk skincare didominasi oleh skincare Korea dan Amerika. Produk hiburan, misalnya film, didominasi oleh produk-produk Hollywood, misalnya seperti itu. Atau bentuk dominasi ini bisa berupa dominasi secara militer. Nah, ini contohnya adalah penjajahan terhadap suatu wilayah atau bentuknya berupa persemakmuran. Seperti itu ya. Nah, ini bisa dijelaskan menggunakan social dominance theory. Menurut teori ini, konflik antar kelompok itu dihasilkan dari friksi yang dinamis antara kelompok dari masing-masing hierarki di dalam masyarakat. Jadi menurut teori ini sebetulnya konflik itu wajar saja karena memang
masyarakat itu adalah kelompok yang dinamis. Jadi yang biasanya mendominasi suatu hari nanti bisa menjadi dikalahkan. Lalu yang tadinya menjadi kelompok minoritas bisa juga menjadi kelompok yang mendominasi. Nah, yang didominasi bukan cuman hanya karena sumber daya, tapi juga mendominasi wilayah, mendominasi masyarakatnya, atau mendominasi identitasnya. Yang keempat adalah faktor agresi. Konflik ini dapat muncul karena rasa frustasi kelompok terhadap kelompok lain. Jika menggunakan teori hipotesis frustasi agresi, maka ketika sebuah kelompok gagal untuk mencapai sesuatu, atau ketika dia merasakan kondisi yang negatif, dia akan melampiaskan emosinya terhadap faktor di luar dirinya yang dirasa menjadi penyebab kegagalannya, atau siapapun, hanya untuk meluapkan emosi negatifnya. Nah, dalam hal ini yang menjadi sasarannya adalah kelompok lain, bukan kelompok di dalamnya. Lalu yang kelima ada norma. Ini seperti pada konflik intragrup yang mana ada norma timbal balik. Jika kalian menerima kebaikan, maka dibalas dengan kebaikan. Namun jika menerima suatu hal yang buruk, maka balaslah hal yang buruk. Seperti itu kan. Nah, karena ada teori yang seperti itu, maka memang pada studi-studi ditemukan hal seperti itu, yang mana ketika menerima hal baik, dia akan mengembalikan dengan hal baik, dan ketika dia menerima hal buruk, dia akan membalasnya. Bahkan balasan itu akan lebih kuat, lebih besar, atau lebih menyakitkan dibanding apa yang diterimanya. Nah, ketika kelompok lain menerima balasan yang menyakitkan, dia akan kembali membalas pada kelompok yang sudah memberikan respon negatif itu. Nah, sehingga konflik ini tidak akan berhenti, dia akan selalu berputar-putar-putar karena saling membalas. Kemudian ada kelompok-kelompok yang memang memiliki budaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan menggunakan konflik atau menggunakan kekerasan. Ada beberapa budaya, apakah kalian bisa menyebutkannya? Kalau di Indonesia, adakah budaya seperti itu? Atau budaya-budaya di luar Indonesia, apakah kalian bisa menemukannya? Lalu ada pula misalnya kelompok-kelompok yang memang memiliki budaya agresif, misalnya geng, yakuza, hal-hal seperti itu. Memang kan mereka berbudaya untuk agresif. Lalu ada juga kelompok-kelompok yang memiliki tendensi besar untuk saling berkonflik. Misalnya supporter penonton sepak bola.
itu juga berpotensi untuk menimbulkan konflik. Lalu yang keenam adalah konflik muncul karena hasil maaf, konflik muncul karena hasil evolusi. Jadi konflik itu muncul karena insting. Karena ada ancaman-ancaman yang dirasa mengancam dirinya dan kelompoknya. Manusia bisa bertahan hingga sejauh ini karena berhasil memenangkan konflik bertahan hidup, karena alasan untuk bertahan hidup dari waktu ke waktu. Nah, yang dirasa mengancam, maka mereka akan diserang. Ketika dia tidak bisa mempertahankan konflik itu, akibat dari konflik itu, maka dia akan terkena seleksi alam, sehingga dia akan semakin sedikit sehingga dia pada akhirnya tidak mampu bertahan hingga saat ini. Nah, ketika ada kelompok di luar kelompoknya dirasa mengancam, itu menyebabkan kohesivitas di dalam kelompok intragroup itu menjadi lebih kuat. Jadi ini ya ada 6 sumber-sumber yang bisa menyebabkan konflik antar kelompok. Berikut ini adalah faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi atau mendorong munculnya konflik antar kelompok. Jadi ada bias-bias yang muncul dari dalam kelompok sehingga membuat konflik ini tumbuh. Yang pertama karena adanya kategorisasi. Kategorisasi ini itu muncul ketika kelompok mempersepsikan atau individu-individu yang bergabung itu mempersepsikan bahwa saya dan orang-orang ini adalah satu kelompok. Sedangkan orang-orang yang di sana itu adalah kelompok lain. Jadi mempersepsikan dua kelompok berbeda yang masing-masing itu memiliki ciri karakteristiknya sendiri dan dinamikanya sendiri. Nah, biasanya ketika sebuah kelompok itu anggotanya semakin dekat, dia cenderung untuk tidak memperhatikan ada kelompok lain di luar dirinya. Namun, ketika mereka pada akhirnya mengidentifikasi adanya kelompok lain di luar kelompoknya sendiri itu, mereka akan lebih meningkatkan kohesivitas dan meningkatkan pertahanannya. Mereka akan cenderung untuk melindungi kelompoknya. Nah, karena persepsi yang semacam ini, sehingga memunculkan jarak antara kelompok ini dan luar kelompoknya. Jika dalam ada sebuah keadaan di mana seorang anggota kelompok diberikan sumber daya yang mana boleh
untuk dibagikan, maka dia akan cenderung untuk membagikan sumber daya tersebut pada orang-orang anggota kelompoknya, pada in-grupnya, dibandingkan pada luar kelompoknya. Perilaku seperti ini itu memicu munculnya diskriminasi pada outgroup-nya. Lalu yang kedua ada in-group outgroup bias. Ini adalah ketika anggota sebuah kelompok itu lebih menyukai, lebih pro, lebih favor terhadap in-grupnya, orang-orang di dalam kelompoknya atau yang sekelompok dengan dia. Nah, jika dianalogikan menjadi sebuah kelompok budaya atau negara, maka ini disebut sebagai etnosentrisme. Nah, biasanya in-group dan out-group bias ini memunculkan in-group positivity. Jadi, menilai kelompoknya lebih baik dibandingkan dengan out-group-nya, orang-orang di luar kelompoknya. Ketika kohesivitas dalam kelompok itu semakin kuat, maka yang matter untuk anggotanya, yang penting bagi mereka adalah penilaian oleh teman kelompoknya jika dibandingkan dengan penilaian outgroup-nya. Nah, karena ada in-group dan out-group bias ini juga, kelompok itu cenderung untuk menerapkan double standard dalam melakukan evaluasi terhadap in-group dan out-group-nya. Misalnya, jika mengevaluasi out-group-nya, maka standar yang diterapkan itu strict, kaku, harus sesuai dengan SOP, harus sesuai dengan kriteria. Tapi, jika mengevaluasi kelompoknya sendiri, oh kurang dikit, nggak apa-apa deh, dimaklumi deh, dan sebagainya. Nah, itu namanya double standard. Lalu yang ketiga ada bias-bias kognitif. Bias-bias kognitif ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada outgroup homogeneity bias. Ini ketika anggota kelompok di luar in-group, jadi out-group ini, mereka dinilai lebih homogen. Ciri-cirinya atau karakteristik anggota-anggota yang di luar kelompok kita ini, mereka ini cenderung satu jenis. Misalnya, orang lain kelompok itu mereka kelompok cupu. Kalau kita, kelompok pertemanan kita ini ada yang outgoing, ada yang nerd, ada yang social butterfly, dan sebagainya. Jadi kita mendeskripsikan kelompok kita sendiri itu lebih beragam orang-orangnya, karakteristiknya, dibandingkan kita mendeskripsikan kelompok orang lain. Lalu yang kedua ada group attribution error. Ini ketika menilai sebuah perilaku anggota kelompok dari outgroup itu ciri-cirinya, karakteristiknya itu mirip dengan kelompoknya, kelompok acuannya. Jadi ketika kelompok itu cenderung overconfidence, maka anggota kelompoknya
cenderung dinilai overconfidence juga. Lalu ada ultimate attribution error ketika mengevaluasi perilaku negatif dari outgroup itu disimpulkan karena kualitas anggotanya yang negatif. Tapi, jika outgroup itu mencapai hasil yang positif, itu diatribusikan atau disimpulkan karena faktor di luar kelompok itu. Faktor situasi atau faktor keberuntungan. Misalnya, ketika ada sebuah kelompok, misalnya ada tawuran antar kelompok anak SMK gitu ya. Maka kita akan mengatribusikan sebagai ya memang anak-anak SMK itu kan anak-anaknya agresif, perilakunya kasar gitu. Tapi ketika anak-anak SMK itu membuat uh, sebuah prestasi, menang di lomba internasional misalnya, yang dinilai baik itu adalah faktor situasinya ya baguslah mereka menang sekali-sekali. Berapa sih peserta? Oh ya pantes. Yang ikut lomba itu pesertanya cuman ada 13 negara. Ya wajar kalau bisa menang. Coba kalau misalnya Finlandia ikut, pasti anak-anak itu nggak akan menang. Nah, misalnya contoh seperti itu. Tapi contoh ini hanya contoh ya, saya tidak mendiskreditkan SMK. Lalu ada stereotype. Nah, stereotype ini kalian pasti sudah hafal luar dalam stereotype ini apa ketika menilai anggota kelompok berdasarkan karakteristik kelompoknya. Lalu yang keempat ada exclusion and dehumanization. Di sini exclusion itu muncul ketika masing-masing kelompok itu melihat bahwa anggota kelompok lawan ini, lawan konfliknya ini, itu memang layak untuk direspon secara negatif, memang layak untuk diserang. Karena mereka tidak dianggap layak memiliki hak asasi manusia, tidak layak untuk diberikan perlindungan. Sedangkan dehumanization ini ketika kelompok percaya bahwa orang lain, anggota kelompok itu tidak dapat berperilaku layaknya manusia. Sehingga wajar jika mereka itu diperlakukan seperti hewan. Gitu ya. Jadi ini bias ini itu ketika konfliknya sudah begitu parah sehingga bentuk-bentuk dari konflik ini sudah mulai menyerang secara fisik atau melakukan bentuk-bentuk agresif yang berat. Nah, biasanya kebencian ini ditunjukkan pada kelompok dibandingkan pada individual. Jadi, biasanya yang diserang pada saat berkonflik ini kelompoknya dulu, baru setelah semakin parah dia menyerang anggota-anggota dalam kelompoknya. Lalu yang terakhir adalah tentang identitas. Identitas ini
Identitas kelompok adalah identitas dirinya. Jadi semakin tinggi self-esteem dari kelompok, semakin berprestasi, semakin positif, semakin mendominasi kelompoknya, maka itu akan semakin meningkatkan harga diri dari masing-masing anggota kelompok. Itulah kenapa individu anggota kelompok itu seringkali mempertahankan harga dirinya, mempertahankan dominasinya, atau bahkan ingin meningkatkan dominasi, memperluas dominasinya, supaya sebetulnya dia itu ingin mempertahankan harga dirinya sendiri, supaya dihormati, supaya merasa hebat, dan sebagainya. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana menyelesaikan konflik intragrup. Yang pertama ada kontak, meningkatkan kontak antar kelompok. Ide ini muncul dari pemikiran bahwa kelompok berkonflik karena tidak benar-benar mengenali kelompok lainnya, sehingga perlu dipertemukan sehingga saling mengenal, sehingga mengurangi stereotip, prasangka, dan diskriminasi yang berakhir pada berkurangnya konflik. Tapi ternyata tidak bisa pertemuan ini secara langsung mengurangi munculnya konflik. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi berkurangnya konflik. Ada kunci-kunci supaya kontak pertemuan ini dapat efektif mengurangi konflik. Yang pertama, kelompok yang dipertemukan ini harus berada dalam status yang setara, baik itu sama latar belakangnya atau mirip-mirip atau sama karakteristiknya atau sama ciri-ciri atau kualitas-kualitas lainnya, sehingga gap antara dua kelompok ini tidak terlalu besar. Lalu yang kedua, pertemuan ini bisa berhasil jika dalam pertemuan ini diputuskan atau ditentukan tujuan bersama, yang mana tujuan ini nanti bisa mendorong munculnya kerjasama-kerjasama dalam kelompok. Nah, tugas ini harus hasil dari kesepakatan kedua belah pihak, yang mana tugas ini adalah disukai oleh kedua belah pihak. Jadi, kedua kelompok ini memiliki ketertarikan yang sama atau concern yang sama terhadap tugas yang akan disepakati ini. Lalu berikutnya ada kerjasama, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa dengan tujuan yang sama diharapkan bisa mendorong kerjasama, yang mana kerjasama ini membutuhkan interaksi antar kelompok. Jadi masing-masing anggota dari kelompok-kelompok ini bisa saling berkomunikasi, bisa saling mengenal, dan bisa saling bekerja sama. Lalu yang terakhir, adanya dukungan dari entah itu dari stakeholder atau dari masyarakat atau dari hukum
atau dari norma-norma, yang mana eh, faktor eksternal ini, misalnya norma atau hukum, itu dapat mendorong interaksi positif antar kelompok ini. Misalnya kalau di Indonesia kan sudah ada ya norma yang bisa mendorong munculnya eh, interaksi, misalnya kerja bakti, atau misalnya kalau di Jawa yang saya tahu itu ada tahlilan mungkin, atau kalau orang Jawa ada yang ibu-ibunya ada yang istilah biodo kalau eh, tetangganya, saudaranya, atau orang di desa itu punya gawe, punya acara gitu. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang bisa meningkatkan dampak positif dari kontak antar kelompok. Yang pertama itu ada superordinate goal. Superordinate goal ini adalah tujuan yang hanya dapat dicapai jika anggota dari kelompok-kelompok ini bekerja sama dengan menyatukan usaha-usaha dan sumber daya-sumber daya dalam mencapai tujuan ini. Misalnya, eh, ada sebuah desa yang kekeringan. Kemudian di desa itu ada dua kelompok yang berseteru karena eh, diindikasikan ada sumber air. Ternyata sumber air itu juga mengalami kekeringan meskipun masih ada sedikit air yang muncul. Nah, kelompok yang satu berusaha menggali sumur dari sumber air itu, tapi ternyata masih kurang. Dan kelompok itu tidak bisa menyelesaikannya ternyata. Lalu muncul kelompok dua, kelompok lainnya yang juga melanjutkan menggali sumur itu, tapi juga ternyata belum mampu. Nah, akhirnya kedua kelompok ini sepakat untuk bekerja sama mengelola energinya atau gantian menggalinya, sehingga pada akhirnya berhasil menemukan sumber air ini. Airnya bisa mengalir lebih deras sehingga air ini bisa digunakan untuk keperluan kedua kelompok ini dalam desa itu. Nah, itu contoh dari superordinate goals. Kemudian faktor berikutnya ada successful cooperation. Nah, untuk mencapai superordinate goal itu diperlukan kerjasama yang berhasil. Lalu faktor yang ketiga adanya common enemy, jadi musuh bersama. Kalau misalnya saudara-saudara masih ingat film-film yang bergenre apocalypse gitu misalnya. Jadi misalnya kalau uh, bumi sedang uh, diserang alien. Kemudian masing-masing negara ini bekerja sama untuk mengalahkan alien itu. Atau yang paling sederhana, yang paling dekat dengan kita adalah ketika dunia bumi ini diserang oleh pandemi COVID. Nah, masing-masing negara ini kan saling bekerja sama untuk menemukan obat dari penyakit ini, yang mana pada akhirnya
obat ini bisa didistribusikan pada negara-negara lain yang belum bisa membuat obatnya. Jadi bekerja sama. Common enemy-nya di sini adalah penyakit pandemi ini. Kemudian ada penelitian ternyata bahwa strategi kontak ini tidak hanya berhasil di setting face to face saja ya, tapi juga bisa berhasil di setting online. Ini penelitian tentang pemain game yang membutuhkan kerjasama kelompok. Ternyata bisa berhasil juga. Lalu yang terakhir ada faktor pertemanan. Nah, pertemanan ini bisa dijelaskan menggunakan extended contact hypothesis, yang mana kontak ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya hubungan persahabatan dari lintas kelompok. Jadi bukan ketemu cuman sekedar ketemu saat itu juga, tapi kalau bisa pertemuan ini bisa memunculkan ide atau memunculkan kegiatan berikutnya sehingga mereka bisa bertemu atau bisa bekerja sama dalam bentuk lainnya. Nah, kemudian kontak ini lebih efektif jika digunakan pada setting-setting yang sifatnya dalam kelompok atau dalam setting pekerjaan daripada dalam setting pertetanggaan, perumahan, atau pada setting pariwisata. Itu intergroup contact. Kemudian ada metode lain, yaitu usaha-usaha memodifikasi kognisi dari anggota kelompok. Yang pertama ada dekategorisasi, rekategorisasi, dan cross-kategorisasi. Dekategorisasi ini adalah usaha-usaha untuk menonjolkan identitas individu dibandingkan identitas kelompok, sehingga anggota kelompok ini diingatkan kembali bahwa mereka memiliki identitas yang unik, sehingga dari kesadaran bahwa diri individu itu unik, kemungkinan untuk saling berprasangka itu juga semakin kecil. Lalu, rekategorisasi itu adalah usaha untuk mengembangkan identitas bersama dari dua kelompok atau lebih yang bergabung. Jadi, ketika kelompok satu memiliki identitas A dan kelompok dua memiliki identitas B, maka ketika dua kelompok ini bergabung, kelompok satu dan dua ini bergabung, mereka akan membuat identitas C. Begitu, seperti kalau di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Meskipun ada dari berbagai macam suku, dari agama, dari provinsi, status ekonomi, dan sebagainya, tapi ketika kita bersatu menjadi warga Indonesia yang perlu untuk mencapai tujuan dari Indonesia itu apa.
Lalu yang terakhir ada cross categorization. Cross categorization ini berangkat dari ide bahwa masing-masing individu itu sebenarnya tidak hanya merupakan anggota dari kelompok itu saja, tapi kita ini bisa menjadi anggota dari berbagai macam kelompok lainnya. Misalnya, saya bukan hanya anggota dari kelompok dosen saja, tapi saya juga bisa menjadi anggota dari kelompok PNS, kelompok psikologi sosial, kelompok psikologi, kelompok eh, psikologi kognitif. Saya bisa juga menjadi kelompok pengelola jurnal dan sebagainya. Lalu cara yang kedua, modifikasi kognisi yang kedua adalah dengan menyadarkan bahwa stereotip itu bisa dikontrol. Kita semua itu tahu kalau ada stereotip-stereotip tertentu terhadap sebuah kelompok. Ada prasangka-prasangka tertentu pada kelompok-kelompok lain. Meskipun kita tahu, kita tidak perlu untuk mengaplikasikan stereotip dan prasangka itu. Ya, kita cuma sekedar tahu saja, bukan untuk berprasangka terhadap kelompok itu, tapi mungkin bisa digunakan untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita bahwa prasangka itu tidak benar, bahwa tidak perlu kita berprasangka yang begitu kaku terhadap kelompok lain. Lalu ada yang terakhir adalah pemaafan terhadap kelompok lain. Nah, kelompok-kelompok ini didorong untuk memaafkan perilaku dari anggota lain. Ternyata perilaku memaafkan ini bisa dipengaruhi oleh faktor afeksi, faktor kognitif, dan faktor hambatan. Faktor yang termasuk dalam faktor afektif itu adalah empati dari anggota kelompok, lalu adanya emosi negatif dari kelompok lain. Jadi ketika kelompok lain menunjukkan emosi negatif, maka lebih sulit untuk memberikan maaf. Lalu yang terakhir dalam kategori afeksi ini adalah collective guilt, rasa bersalah dari outgroup. Ketika outgroup itu menunjukkan rasa bersalah atau perasaan menyesal, maka itu akan mempengaruhi pemaafan. Lalu pada kategori kognitif, faktor kognitif ini di dalamnya termasuk trust, kepercayaan kita terhadap outgroup, lalu perceived victimhood. Apakah kita ini mempersepsikan diri kita sebagai korban atau bagaimana? Kemudian usaha-usaha outgroup untuk berubah. Jadi ketika outgroup ini dipersepsikan sudah menunjukkan usaha untuk merubah perilaku mereka. Yang terakhir, faktor hambatan di dalamnya termasuk faktor yang menghambat diberikannya pemaafan itu adalah ketika ada identifikasi in-group yang kuat pada anggota kelompok. Lalu ada strong superordinate group identification dan konflik.
Yang terakhir adalah menggunakan konflik manajemen. Di sini metode yang digunakan adalah melakukan pelatihan-pelatihan sehingga memperbaiki interpersonal skill dari masing-masing anggota kelompok atau mengembangkan program-program yang membantu untuk meningkatkan pemaafan dari masing-masing kelompok. Kira-kira demikian penjelasannya. Terima kasih. Jika masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan.